Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami An-Nizam, tepatnya di Jalan Rawasari Timur Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, betul sekali pemirsa, tema atau judul yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku adalah satu sifat yang mungkin kita semuanya sepakat tidak menyukainya atau membencinya, yaitu sifat kikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya dan juga hambanya untuk bersedekah, untuk membagikan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki bukan semata-mata atau mutlak milik kita. Nah, pembahasan yang menarik ini akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Ustadz Kasif Her dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah. Langsung saja pemirsa, kita akan menyimak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Ustaz Kasif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa uswatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Fauzan Hidayatullah, guru kita dan jamaah yang hadir di Masjid An-Nizam. Semoga yang hadir hari ini bukan orang-orang pelit. Kelihatan ini dari wajahnya ini. Kalau ada tromol lewat yang dimasukin warna merah apa abu-abu. Ya, orang yang pelit kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ada enggak orang yang senang sama orang pelit? Enggak ada. Benci kita sama orang pelit. Wa ba'id minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun ilan nar, dekat sama neraka. Nauzubillah, semoga kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Tapi kalau orang dermawan, qaribun minan nas, manusia senang sama orang dermawan, betul? Punya suami ngasih uang belanja 1 bulan 1 miliar, suka enggak? Benar. Tapi kalau punya suami pelit, ogah dia. Ya, kalau kita pelit, kita dermawan, suka berbagi, suka berderma, bersedekah, maka disenangin sama Allah. Allah cinta. Surga pun dekat sama dia. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah rahimakumullah, saya ada kisah nih tentang buruknya sifat pelit, sifat bakhil. Ya, satu saat ada orang pelit, Bu. Ya, diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Ini orang saking pelitnya dia timbun fulus hartanya. Dan dia umpetin 900 dinar di dalam batu bata. Dalam batu bata, kempingan-kempingan itu sama dia diplester lagi pakai semen. Nggak ada yang tahu, anaknya nggak ada yang tahu, istrinya nggak ada yang tahu. Sampai dia ngomong begini, nanti kalau saya meninggal tolong saya dikubur
kepala saya taruh batu bata ini. Akhirnya ketika dia meninggal, dikuburkan, ada perluasan kuburan. Jadi kuburan yang ada mau dipindahin, digeser. Ketika digeser jenazahnya mau dibongkar, dilihat batu bata. Kok pas anaknya pegang berat. Batu bata mah biasanya enteng, kok ini berat. Pas dibuka 900 dinar. Dan langsung dibagiin ke ahli waris. Enak gak dengar cerita begini? Ya, dalam sejarah lihat diceritain keburukan orang yang pelit. Nabi SAW bersabda, la yajtami'an khaslatani fi qalbil mu'min. Tidak mungkin ada dua sifat berkumpul di hati orang beriman. Yang pertama sifatnya apa? Al-bukhlu, bakhil, pelit. Orang beriman gak mungkin pelit. Yang kemudian yang kedua, su'ul khuluq, jelek akhlak, buruk akhlak gak mungkin ngumpul di hati orang beriman. Lagian buat apa sih kita pelit? Orang harta titipan Allah, betul apa betul? Yang namanya harta titipan Allah bakal ditanya hari kiamat. Dari mana kita dapat, kemana kita gunain? Kalau orang pelit mah udah gak usah ditanya lagi sama Allah. Langsung dapat azab, langsung dapat siksa. Allah berfirman, walladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang pelit dan selalu nyuruh orang lain pelit, Allah berikan dia azab yang hina, siksaan yang hina. Maka oleh itu jamaah Damai Indonesiaku yang kami muliakan, yuk jadi diri orang yang jauh dari pelit. Gimana caranya? Berdoa kepada Allah agar jauh dari sifat buruk pelit ini. Nabi selalu berdoa pagi, siang, sore, malam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat pelit. Jangan sampai pelit bersemayam di hati saya. Dan saya kepengen jadi orang yang dermawan. Lihat, sangkin ini jadi penyakit, Nabi gak mau. Ada lagi kisah nih. Nabi SAW pernah didatengin satu utusan dari Bani Tamim. Nabi tanya, gimana pemimpin kalian? Apa jawaban utusan dari Bani Tamim? Pemimpin kami orangnya baik sebenarnya, pemberani, jago ngomong, retorikanya keren. Tapi sayang, illa an ayyubakhiluna, tapi dia pelitnya luar biasa Rasul. Dia orang kaya tapi gak mau nyumbang, gak mau berbagi sama orang miskin. Tapi dia orangnya pemberani. Apa jawaban Nabi SAW kepada utusan Bani Tamim? Ayyudai asyaddu minal bukhli. Ayyudain adwa minal bukhli. Manakah penyakit yang lebih parah daripada kepelitan, kikir? Udah, kalau dia pelit gak layak jadi pemimpin. Kalau dia bakhil, jangan jadikan dia pemimpin, ganti dengan yang lainnya. Nabi benci. Nabi SAW gak suka sama orang yang pelit. Kalau kita berdermawan, nanti ibu insya Allah nyumbang ke orang-orang miskin, fakir miskin. Yang nyolatin jenazah kita banyak, amin. Yang nguburin kita banyak. Coba kalau kita pelit, tiap hari disumpahin, ya Allah jangan sampai dia hidup lama-lama, nyusahin, udah mati aja sekarang ya Allah. Tapi kalau orang dermawan didoain orang banyak. Mau didoain apa disumpahin? Ya, jauhkan sifat kikir dalam hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasif. Boleh duduk kembali, nanti segmen tanya jawab kita akan persilakan di segmen berikut. Nah, dua kisah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her mudah-mudahan menjadikan hikmah ataupun pelajaran atau ibroh sehingga kita terhindar dari sifat pelit atau sifat kikir. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sesungguhnya apa yang menjadi penyebab hati ini atau diri ini diselimuti oleh sifat pelit ataupun kikir, ataukah kita ingin berhemat atau justru sesungguhnya ketidak ada rasa bersyukur yang ada di dalam hati kita. Nah, penyebab sifat kikir atau pelit ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.